Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini di sesi 6 pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, kita akan membahas tentang penyusunan pedoman pelaksanaan K3 ya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus ada di dalam buku pedoman K3. Karena sebagai engineer ahli K3, tentu kita harus mampu membuat buku pedoman K3. Dasar untuk menyusun pedoman K3, seperti di materi-materi sebelumnya, kita bahas langkah-langkah pencegahan K3, kemudian dimulai dari tahap awal, mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Potensi bahaya itu sebelum kita mengidentifikasi potensi bahaya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu item-item pekerjaan apa saja, kemudian potensi bahayanya apa saja, yang baru kemudian kita melakukan langkah pencegahan. Nah, langkah pencegahan inilah yang selanjutnya kita harus tuangkan dalam buku pedoman K3. Nah, apa saja diantaranya yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, atau isi dari buku pedoman K3. Ini adalah dasar utama prosedur menyusun pedoman K3 ya, atau buku pedoman K3 dalam proyek konstruksi. Nah, dalam hal ini kita masih fokus ke dalam proyek konstruksi, di mana dalam menyusun pedoman K3 kita terkait 3 hal yang paling utama ya. Kita perlu ada safety engineering, kemudian construction safety, kemudian juga personal safety. Nah, dari ketiga komponen ini ini menjadi bagian penting ya dalam menyusun pedoman K3. Tentu dalam menyusun pedoman K3 itu safety engineering-nya bagaimana gitu ya. Nah, berarti safety engineering itu kita pada suatu proyek konstruksi, pelaksanaan konstruksi, cara pelaksanaannya harus bagaimana agar safety ya. Berarti metode kerjanya ini harus bagaimana ini agar safety. Berarti itu adalah merupakan poin penting yang harus dipertimbangkan. Kemudian construction safety pelaksanaannya bagaimana ya. Construction safety pada saat melaksanakan, ketika kita pertama menentukan metode kerja, berarti kita perlu mempertimbangkan metode kerja supaya ini safety seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa. Nah, perencanaan dan pelaksanaan ini tentu tidak boleh lepas, harus ada pengendalian, maka perlu ada personelnya ya, yang bisa mengendalikan apakah perencanaan safety engineering telah dilakukan pada saat construction-nya atau belum, dan ini membutuhkan personel. Nah, ini menjadi bagian penting. Jadi 3 komponen ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, ini adalah secara garis besar gambaran tentang pedoman pelaksanaan atau tentang buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Secara garis besar di sini saya rangkum diantaranya dalam buku pedoman itu mencakup 29 item. Yang pertama membahas tentang ahli K3. Tentang ahli K3 itu bagaimana, ketentuan K3 berdasarkan aturan dan perundangan itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah tentang alat pelindung diri, seragam kerja, dan ID card gitu ya. Nah, standarnya bagaimana, alat pelindung diri yang dimaksud itu standarnya harus seperti apa,
seragam kerja itu seperti apa dan ID card itu seperti apa, itu merupakan bagian yang harus tersusun dalam buku pedoman K3. Ya. Kemudian yang ketiga poinnya adalah kita perlu membahas dalam buku pedoman itu tentang papan informasi K3, rambu dan banner. Nah, papan informasi harus ada di mana gitu ya, apa papan informasinya, kemudian perlu ada rambu, terdiri dari rambu apa saja dan di mana menempatkan rambu, kemudian juga perlu ada banner, bannernya harus banner apa, di mana penempatannya. Nah, inilah yang harus dituangkan dalam buku pedoman. Kemudian selanjutnya ada konsep 5R di dalam area kerja. Nah, konsep 5R itu perlu diterangkan seperti apa yang dimaksud konsep 5R dan seterusnya. Kemudian ada akses area konstruksi. Nah, bagaimana tuh mengatur akses area konstruksi? Akses untuk kendaraan, pengangkut material, akses untuk kendaraan-kendaraan para personil atau tenaga kerja atau yang lainnya, kemudian akses berjalan kaki tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diatur di dalam buku pedoman K3 gitu ya. Kemudian contoh nomor 6 ini ada pekerjaan galian. Nah, tentu ini mengikuti terhadap suatu proyek itu sendiri. Suatu proyek itu terdiri dari pekerjaan apa saja gitu ya. Nah, misalkan ada pekerjaan galian, berarti kita perlu menjelaskan tentang safety engineering dalam pekerjaan galian, standar kerjanya harus seperti apa, kemudian pedoman keselamatannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Contoh lagi. Nah, ini tentu menyesuaikan ya, apabila kita akan menyusun buku pedoman K3, di poin 6, poin 7, poin 8, dan seterusnya ini merupakan bagian dari harus terintegrasi antara proyek itu sendiri, antara suatu proyek yang sedang kita rencanakan atau yang sedang kita laksanakan, yang kemudian kita buatkan buku pedoman K3-nya. Tentu poin 6 dan seterusnya ini tergantung pekerjaannya meliputi apa saja. Nah, maka di dalam materi-materi sebelumnya kita membahas tentang dalam menyusun, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan konstruksi itu, pertama kita jelas perlu tahu item pekerjaannya apa, kemudian kita perlu mengidentifikasi potensi bahayanya bagaimana, dan langkah pencegahannya bagaimana. Nah, maka dari itu, di dalam buku petunjuk pedoman K3 ini berarti mengacu terhadap pekerjaan itu sendiri, terdiri dari pekerjaan apa saja. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contohnya ada pekerjaan galian, maka kita perlu menjelaskan ya, dalam pekerjaan penggalian itu safety-nya harus seperti apa. Kemudian contoh lagi ada kran menara. Nah, kran menara itu harus seperti apa, alatnya harus seperti apa gitu ya, kelayakan operasionalnya, kelayakan alatnya, kemudian operatornya dan lain sebagainya tentu harus diatur. Kemudian mungkin ada lift sementara, ada kran mobile atau mobil kren gitu ya, mungkin ada ekskavator, mungkin juga ada unit generator, seterusnya. Mungkin juga ada kondisi bekerja di ketinggian, berarti standar bekerja di ketinggian itu harus seperti apa. Jika harus menggunakan APD, berarti APD yang harus digunakan apa gitu, misalkan ada safety belt dan lain-lain gitu ya. Nah, itulah yang perlu dijelaskan dalam buku pedoman. Kemudian misalkan ada gondola, ya, gondola operasian. Misalkan gondola itu adalah biasanya sebuah fasilitas di dalam gedung-gedung gitu ya, hampir mirip dengan lift gitu ya, tapi gondola itu biasanya ada di luar, di samping-samping gedung, biasanya untuk perawatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentang perancah scaffolding frame gitu ya. Nah, ini berarti
kancah itu harus bagaimana dan seterusnya ya. Tentu ini kaitan tadi dengan safety engineering dan construction safety. Kancah itu atau steger untuk coran beton, misalkan dak lantai dan balok ataupun yang lainnya, berarti standar perancah itu harus bagaimana, gitu ya. Misalkan yang lainnya steger dan tangga. Nah, steger itu harus seperti apa untuk standar kesehatan dan keamanannya, itu harus seperti apa steger standarnya, gitu ya. Kemudian tentang keselamatan listrik standarnya sebagaimana. Ini semua yang harus diatur, yang harus diuraikan di dalam buku pedoman. Kemudian misalkan ada alarm kebakaran, ada eskalator, panel distribusi listrik sementara, misalkan ada fasilitas proteksi bahaya, kemudian juga ada ketentuan K3 lingkungan kantor, misalkan ketentuan tentang pekerjaan panas, elevator, penanganan tumpahan dan ceceran, misalkan kemudian tentang mengatur tentang penguncian atau pelebelan, gitu ya. Kemudian juga ada ketentuan tentang penggunaan mesin potong, misalkan. Kemudian juga ada ketentuan tentang bekerja di bahu jalan dan pedestrian. Ada lagi penanganan dan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun B3. Nah, ini semua, ini sebagai contoh di dalam buku pedoman, diantaranya isi-isinya adalah hal-hal seperti ini, gitu ya. Kalau poin 1 sampai dengan poin 5, ini hampir setiap proyek konstruksi pasti harus ada ini, gitu ya. Sedangkan poin 6 sampai poin 29 tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Nah, bicara ahli K3, gitu ya, karena tadi dalam buku pedoman juga membahas tentang ahli K3. Nah, kita harus paham nih, ya, ini terkait dengan personal safety tadi, ya, ada safety engineering, construction engineering, kemudian ada personal safety. Nah, di antaranya personal safety ini berdasarkan peraturan Permenaker RI nomor 04/1987 tentang P2K3 serta acara penunjukan ahli K3 dan surat Dirjen Dinesnaker nomor 20 tahun 2004 tentang sertifikat kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Nah, ini di dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa proyek dengan tenaga kerja lebih besar dari 100 orang atau lebih banyak dari 100 orang atau pelaksanaan konstruksi itu lebih lama dari 6 bulan harus memiliki 1 ahli utama K3, 1 ahli K3 muda, dan 2 ahli K3 muda konstruksi. Nah, ini ketentuannya, berarti personil ini perlu ada, gitu ya, untuk menjalankan, mengawasi dan mengevaluasi tentang K3. Nah, ini berdasarkan peraturan, maka tadi jelas ada personil safety, diantaranya dari ini mengacu kepada undang-undang atau peraturan, gitu ya. Kemudian proyek dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang atau pelaksanaannya kurang dari 6 bulan, ini harus memiliki 1 ahli K3 madya dan 1 ahli K3 muda konstruksi. Nah, ini ketentuannya, ya. Ini bagi para engineer ini penting, harus paham dan harus hafal ini tentunya, ya. Sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi kita ada di proyek itu tahu jelas bahwa sebuah proyek itu wajib harus ada ahli K3, minimalnya berapa, berarti tergantung kategori proyek, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proyek dengan tenaga kerja kurang dari 25 orang atau pelaksanaannya kurang dari 3 bulan, itu harus memiliki 1 orang ahli K3 muda konstruksi. Nah, ini sehingga sebetulnya setiap proyek konstruksi itu wajib ada ahli K3, karena di sini dalam peraturan sudah dijelaskan, bahkan
suatu proyek yang mempekerjakan kurang dari 25 orang saja, ini tetap harus memiliki 1 orang ahli K3 muda konstruksi. Ya, tergantung klasifikasi proyeknya. Ya, ada yang cukup 1 orang ahli K3 muda, ada yang harus 1 ahli K3 Muhammadiyah dan 1 ahli K3 muda konstruksi. Ada juga yang harus 1 ahli utama, 1 ahli K3 muda, dan 2 ahli K3 muda konstruksi. Nah, ini para engineer harus paham ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang kriteria ahli K3. Apa sih kriterianya ahli K3 itu? Nah, dalam hal ini tentu saya berharap para mahasiswa-mahasiswi setelah mengampu mata kuliah K3 dan Hukum dan Pekerjaan ini mampu menjadi ahli K3 dan masuk ke kategori kriteria ahli K3. Apa itu kriteria ahli K3? Di antaranya kriterianya yang bisa dinyatakan bahwa seseorang ini ahli K3 adalah pertama, memiliki pengetahuan, keahlian, dan lisensi K3. Nah, ini tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian, tetapi juga harus terlisensi sebagai ahli K3, gitu ya. Berarti harus tersertifikasi bahwa yang dinamakan ahli K3, kriteria ahli K3 itu berarti tersertifikasi, bukan hanya memiliki pengetahuan dan keahlian. Kemudian selanjutnya, kriteria ahli K3 itu perlu memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya. Nah, itu yang seperti kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, bahwa seorang ahli K3 harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Nah, jika ini masuk kategori kriteria ahli K3, yaitu harus memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya. Kemudian selanjutnya, kriteria ahli K3 itu harus mampu memberikan pelatihan K3. Kemudian juga harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Selanjutnya lagi, kriteria ahli K3 itu adalah perlu mengerti dan mampu menghentikan pekerjaan yang berbahaya. Ketika mengidentifikasi adanya suatu bahaya, dan itu apabila dilanjutkan bisa menimbulkan kecelakaan atau dan lain sebagainya, berarti kriteria ahli K3 itu mampu memutuskan, ini stop, jangan dilanjutkan dulu, nah ini membahayakan, berarti perlu ada safety terlebih dahulu. Nah, itu artinya merupakan kategori ahli K3. Kemudian juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, berarti ini 6 kategori inilah yang 6 kriteria inilah yang masuk ke kategori ahli K3. Berarti kalau kita sebagai ahli K3 ini harus memiliki 6 kategori ini, memiliki pengetahuan, keahlian, dan terlisensi, gitu ya. Memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya, mampu memberikan pelatihan K3, mengerti dan mampu menghentikan pekerjaan yang berbahaya, kemudian memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Itu adalah kriteria ahli K3. Oke, selanjutnya di dalam menyusun buku pedoman K3, ya, menyusun buku pedoman K3 secara umum misalkan, ini kita bisa penyusunan pedoman K3 ini secara umum di dalam suatu perusahaan yang di dalam proyek-proyek selanjutnya itu adalah mengacu terhadap pedoman umum, gitu ya. Ada juga buku pedoman K3 yang spesifik terhadap proyek-proyek secara spesifik, misalkan proyeknya di mana, berarti buku pedomannya seperti apa, berarti buku pedomannya mengacu terhadap buku pedoman utama, gitu ya. Nah, buku pedoman K3
Dalam hal ini sebagai buku pedoman utama misalkan dalam suatu perusahaan, diantaranya apa saja yang dituliskan seperti contoh yang disampaikan sebelumnya pada daftar isi gitu ya, yang ada 29 bagian yang harus dibahas. Nah, coba kita sedikit demi sedikit dari 29 itu kita contohkan ya, diantaranya yang tersampaikan misalkan kita akan menyusun buku pedoman K3 hidup di dalam suatu perusahaan gitu ya. Coba saya share kembali materinya. Nah, ini misalkan di antara dari isi buku pedoman yang masuk yang membahas tentang kriteria ahli K3. Nah, kriteria ahli K3 itu deskripsinya misalkan di sini deskripsinya terdiri dari 10 deskripsi ya. Setiap deskripsi itu hal-hal pentingnya yang harus dikuasai atau yang harus dilakukan oleh seorang ahli K3 itu apa saja gitu ya. Contoh pertama, deskripsi seorang kriteria ahli K3 pertama, petugas K3 harus memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi yang masih berlaku, itu kriterianya gitu ya. Maka hal pentingnya terkait dengan kriteria satu ini berarti hal pentingnya tempat kerja selain konstruksi harus memiliki ahli K3 umum. Nah, berarti ini contoh isi dalam buku pedoman ini merupakan pedoman K3 umum, pedoman K3 induk dalam suatu perusahaan yang masing-masing proyek nanti akan mengacu terhadap buku pedoman umum ini ya. Kemudian selanjutnya, deskripsi yang kedua tentang kriteria ahli K3, yaitu memastikan rencana K3 proyek sudah dibuat sesuai dengan standar dan dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, hal pentingnya berarti rencana K3 proyek harus disetujui pimpinan dan dimutakhirkan setiap ada perubahan. Nah, ini berarti kategori K3 secara umum, itu kategori K3 induk. Kemudian deskripsi yang ketiga, memastikan seluruh alat berat dan peralatan yang digunakan memiliki sertifikasi yang masih berlaku. Maka hal penting yang harus dilakukan adalah harus dilakukan inspeksi pramobilisasi sebelum diizinkan memasuki lokasi kegiatan. Kemudian alat harus diinspeksi oleh instansi pemerintah yang berwenang sebelum digunakan. Kemudian juga pastikan umur alat sesuai dengan persyaratan. Ini diantaranya ya. Kemudian deskripsi yang keempat, memastikan perlindungan terhadap pihak ketiga dan lingkungan sekitar sudah direncanakan dengan aman. Maka hal pentingnya adalah bahwa harus memastikan bahwa seluruh area konstruksi harus tertutup jaring pengaman selama masa konstruksi, dipastikan tidak ada potensi benda jatuh keluar area. Nah, ini salah satunya gitu ya. Kemudian deskripsi kelima, memastikan seluruh alat berat dioperasikan oleh operator yang memiliki surat izin operasi dan masih berlaku. Nah, ini deskripsi kriteria ahli K3 berarti hal penting harus dilakukan oleh ahli K3 berarti hanya operator yang memiliki SIO saja yang boleh mengoperasikan alat berat ya. Dan seterusnya ini ada 10 poin yang membicarakan, yang membahas tentang kriteria ahli K3. Kemudian isi dari pembahasan di dalam buku pedoman K3 dalam alat pelindung diri, seragam kerja dan ID card gitu ya. Di antaranya APD, alat pelindung diri gitu ya. Misalkan helm harus berstandar SNT atau NC, kemudian dilengkapi dengan tali dagu, tidak dicoret-coret, tidak pecah atau rusak. Nah, ini berarti petunjuk ya, buku pedoman gitu ya. Kemudian selanjutnya misalkan apa? Sabuk pengaman tubuh dan sabuk keselamatan, kemudian rompi reflektif dan kartu identitas misalkan.
Kemudian celana panjang rapi, sepatu keselamatan standar SNI, misalkan ya, sepatu elektrositatis, sepatu elektrositatis, kemudian ada sepatu dengan pelindung jari yang terbuat dari baja, kemudian ada sepatu keselamatan karet, dan seterusnya. Nah, ini berarti di dalam hal ini membahas tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan dalam setiap pekerjaan terdiri dari alat pelindung diri apa saja, terdiri dari APD apa saja, dan standar APD-nya harus seperti apa. Dan itulah yang perlu disampaikan dalam buku pedoman K3. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya tentang APD ya. Kemudian perlu penjelaskan deskripsi tentang APD, seragam kerja, dan etiket. Contohnya di sini dijelaskan tentang APD ini, deskripsinya gunakan APD yang bersih dan sesuai dengan standar SNI atau standar ANSI. Maka ketentuannya adalah setiap APD yang akan digunakan harus dicek oleh petugas K3 saat induksi, dan APD tidak standar dilarang digunakan. Kemudian deskripsi yang kedua, cek secara berkala fisik helm dan suspensinya. Maka hal penting pada saat melakukan pengecekan, kencangkan dengan tali dagu dan ada nama perusahaan di depan helm, logo K3 di belakang, logo induk keselamatan di samping kanan, dan stiker kompetensi di samping kiri. Ya. Nah, ini misalkan, ini kalau ini mengacu terhadap peraturan tentunya. Kemudian deskripsi lainnya tentang cek secara berkala semua APD yang digunakan dan periksa sebelum dipakai. Maka hal pentingnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa helm yang sudah tertimpa material dan sabuk keselamatan atau sabuk pengaman tubuh yang sudah menahan beban jatuh atau kondisinya sudah tidak normal harus diganti setelah diinspeksi atau gunakan daftar periksa. Nah, berarti dalam pengecekan ini APD yang digunakan harus melalui pemeriksaan apakah ini masih layak untuk dipakai atau tidak. Nah, ini kriteria deskripsi APD dan hal-hal pentingnya dari banyak ya. Contoh misalkan ada persyaratan alat pelindung diri, ada pelindung kepala, pelindung kaki. Nah, ini tentu tentang APD di dalam buku pedoman K3 ini lebih panjang diuraikan karena terdiri dari banyak alat-alat gitu ya. Ada alat pelindung jatuh dari ketinggian, kemudian juga pelindung jatuh dari pelindung pendengaran, ada pelindung pernapasan, ada pakaian pelindung, seragam kerja dan kartu identitas gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini tentang papan informasi K3, rambu dan banner. Berarti ketentuannya papan informasi konstruksi diantaranya monitoring izin kerja dan dokumen asuransi, kemudian statistik kecelakaan kerja, FRSR, total, kemudian juga ada pekerjaan hari ini dan JSA dan seterusnya. Nah, ini tentang papan informasi ya. Deskripsinya tentang papan informasi K3 dan rambu dan banner ini, pertama, tempatkan papan informasi pada lokasi yang mudah terlihat, maka hal pentingnya ukuran harus disesuaikan. Triplek biasa dilapis dengan cetak digital dan dilengkapi dengan kantong plastik untuk dokumen atau ditempel. Nah, ini contoh deskripsi tentang papan informasi serta hal-hal penting terkait dengan papan informasi. Kemudian kotak nomor 1 adalah statistik kecelakaan yang terdiri dalam lokasi kegiatan dan dampak pada pihak ketiga. Maka di sini hal penting yang perlu dicatat adalah total jam kerja, kerja aman, tingkat keparahan, tingkat frekuensi, dimutakhirkan setiap minggu atau setelah terjadi LTI 1
2 atau kecelakaan bisa 2 kali 24 jam. Kemudian ada kotak nomor 2 dan seterusnya. Ini tentang papan informasi K3, rambu, dan banner. Nah, ini tentang papan informasi, contoh-contohnya. Nah, ini kemudian selanjutnya setelah kita bahas tentang apa yang harus termuat di dalam buku pedoman K3, setelah kita tadi mencontohkan membahas tentang kriteria ahli K3, kemudian juga kriteria alat pelindung diri atau APD, selanjutnya kita bahas tentang konsep 5R. Apa yang dimaksud dengan konsep 5R gitu ya? Oke, saya share kembali materinya. Nah, ini adalah konsep 5R dalam area kerja. Ya. Apa 5R itu? 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya, berarti konsep 5R ini bisa ditempel setiap area itu. Atau misalkan rambunya Anda memasuki kawasan 5R, ya, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Maksudnya bagaimana ringkas? Nah, untuk semua tempat kerja dan proyek harus menerapkan konsep 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R adalah langkah awal untuk pencegahan kecelakaan kerja. Seluruh personil harus berkomitmen untuk menerapkan konsep 5R. Ringkas maksudnya adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja, mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat atau mudah diakses, terbukti sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Kemudian cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendata berbagai jenis barang yang dimiliki, menggolongkan sesuai dengan jenis dan kegunaannya, memberi tanda untuk barang-barang tertentu, kemudian menempatkan barang pada tempat yang semestinya. Nah, ini adalah konsep dari ringkas. Kemudian konsep dari rapi. Rapi itu adalah menempatkan barang pada tempatnya sehingga tidak terlihat berserakan pada tempat kerja yang mampu membahayakan keamanan pekerjanya. Rapi adalah menerapkan prinsip Kaizen yang merupakan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini konsep dari rapi. Kemudian konsep resik. Resik itu adalah melakukan pembersihan tempat, peralatan maupun pakaian kerja yang digunakan. Kemudian dengan prinsip ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Nah, ini konsep dari resik. Konsep dari rawat itu bagaimana? Rawat itu adalah melakukan perawatan agar apa yang diperoleh pada 3 tahapan sebelumnya dicapai dapat dipertahankan. Nah, perawatan tidak terbatas pada produk yang dihasilkan, melainkan perawatan pada peralatan yang digunakan dalam menjalankan proses produksi. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep rawat. Kemudian rajin. Rajin itu adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin adalah terkait dengan ketepatan waktu kerja, ketepatan memenuhi permintaan pelanggan, ketepatan mencapai target yang hendak dicapai. Setelah tercapai, kemudian dipertahankan agar kondisi kerja yang kondusif dapat dipertahankan. Nah, konsep 5R ini beserta pemahaman-pemahaman tentang konsep 5R tentu ini perlu dituangkan dalam buku pedoman K3, ya. Yang dimaksud dengan konsep 5R itu seperti apa, berarti itu diterapkan, ya, tentang rapi itu harus bagaimana, resik itu harus bagaimana, rawat itu harus bagaimana, gitu ya, ringkas itu harus bagaimana, rajin itu harus bagaimana, gitu ya. Itu perlu dituangkan di dalam buku pedoman dan sebaiknya juga tentu
di area-area tertentu itu konsep 5R itu perlu diterapkan dan mungkin perlu dibuatkan perlu dibuatkan rambu-rambu 5R gitu ya. Nah, supaya semua pekerja dan lain sebagainya memahami tentang apa itu 5R ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini deskripsi tentang konsep 5R gitu ya. Contoh ini saya tuliskan deskripsinya ada 8 contoh deskripsinya tentang jangan bawa peralatan dan material yang tidak dipakai di area kerja. Kemudian tentang pastikan akses kerja dan jalur keluar bebas dari material dan alat dan seterusnya. Nah, ini deskripsi dan hal pentingnya dalam konsep 5R juga perlu diatur dalam buku pedoman K3 ya. Konsep 5R dalam area kerja, nah, kemudian rajin dalam area kerja itu harus bagaimana ya, kemudian akses area konstruksi itu harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, silakan baca lebih lanjut ya materi yang sudah di-share di sistem yang dimana setiap mahasiswa ini bisa mengunduh materi-materi yang telah di-share, yang telah saya submit di sistem. Silakan diunduh, dipelajari, dibaca. Karena di dalam kesempatan ini hanya membahas bagian-bagian penting yang mungkin perlu penjelasan tambahan. Ketika kita membaca materi yang telah disampaikan kurang memahami, maka dalam kesempatan ini memberikan penjelasan hal-hal penting yang mungkin saja pada saat membaca kita kurang memahaminya. Oke, demikian penjelasan-penjelasan penting terkait buku pedoman K3 pada kesempatan ini di sesi ke-6 pada mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.